selamat pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk, sebelumnya kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang belum kita akan belajar bersama-sama. Ambil Alkitabnya, buka di dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Kalian bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya sebelumnya. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Nah, adik-adik, di dalam perikop ini kita akan belajar bahwa hati diibaratkan sebuah rumah yang sebaiknya tidak dibiarkan kosong. Sang pemilik rumah berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi penghuni rumah tersebut. Apakah diri sendiri, orang lain, atau rumah tersebut dijadikan sebagai sarang binatang. Jadi, atau bagaimana keadaan rumah itu tergantung penghuni rumah tersebut. Demikian juga dengan hati manusia. Nah, seseorang yang telah sembuh dari kerasukan setan tidak terjamin aman dari gangguan roh jahat selamanya, karena ada kemungkinan roh-roh jahat akan kembali dan membuat keadaannya lebih parah dari sebelumnya apabila hati orang tersebut benar-benar kosong. Namun hanya Roh Allah yang dapat membentengi diri seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran Roh Allah melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, namun seseorang yang telah memiliki Roh Allah menjadi anggota keluarga Allah, maka ia tidak dapat lagi dikuasai oleh roh jahat. Fokus hidup seseorang yang telah menjadi anggota keluarga Allah, hidupnya akan berubah karena hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena Ia Allah yang sanggup menolong akan setiap apapun keadaan kita.
Dia Allah yang penuh berkuasa. Nah, siapa yang paling tepat untuk menempati tahta kehidupan ini? Semua tergantung dari pribadi masing-masing. Kita sebagai anak-anak Allah, tentunya pastinya yang berkuasa, yang bertahta atas hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang berkuasa atas hidup kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, karena kuasa-Nya yang begitu, yang sangat besar. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kita. Kita diselamatkan karena kasih-Nya. Kita bersyukur karena perbuatannya atas kita. Nah, adik-adik, kita di sini sebagai umat-umat Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikuti kehendak Allah. Asalkan kita mau berserah kepada Tuhan, asalkan kita mau dibentuk, mau diubahkan hidup kita oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur ya adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan pilihannya. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, ampuni atas apa yang telah kami perbuat, kami lakukan. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang akan menuntun, memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita hari ini, Tuhan Yesus berkati.